Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Luki Mahendra Saputra. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang materi PPH pasal 21. Jadi apa itu PPH pasal 21 dan bagaimana cara perhitungannya? Yang pertama, tentunya kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar sudah sepatutnya memahami tentang perpajakan. Apalagi yang sudah mempunyai bisnis sendiri dan baik perusahaan maupun bisnis yang kamu memiliki di rumah. Salah satu yang kamu ketahui adalah PPH atau pajak penghasilan. Jadi di sini PPH merupakan pajak yang wajib dibayarkan setiap tahun kepada negara, dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT firma maupun CV yang memiliki nomor pajak atau wajib pajak NPWP juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua pajak ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi jangan sampai lupa membayar pajak tentunya kalian semuanya. Nah, di sini itu banyak artikelnya. Jadi apa sih itu PPH pasal 21? Pada intinya PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek dalam negeri, subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan pajak dan pemotongan PPH ini merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK T 010 2016 dan 102 PMK 010 dan 2016 dan peraturan UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Jadi tentunya itu adalah UU perundangan dalam pajak penghasilan. Sebagai tambahan lainnya, peraturan ini tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016, sehingga perhitungan PPH tahun 2001 PPH pasal 21 ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan pada 2016 tersebut. Jadi siapa saja sih peserta yang wajib PPH 21 itu? Yang pertama itu adalah pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon. Di sini yang dimaksud pensiunan atau tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak. Yang ketiga, bukan pegawai. Bukan pegawai di sini yang dimaksud itu freelance atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Bisa meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, pengajar, peneliti, penerjemah, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada mantan pegawai. Yang kelima ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Di sini biasanya meliputi peserta lomba dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi sidang, pertemuan dan kunjungan kerja, peserta dalam anggota kepanitiaan suatu penyelenggaraan acara, peserta pendidikan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Masih banyak. Nah, kalau komponen perhitungan pajak komponen perhitungan PPH 21 di sini berdasarkan oleh situs pajak, terdapat komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPH 21 seperti penghasilan bruto. Dalam hal ini yang termasuk dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan insentif, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan di sini, beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, transportasi, dan tunjangan makan, begitu pun semacamnya. Dalam penghasilan tidak rutin, biasanya yang tadi dalam bentuk bonus misalnya itu THR, THR tunjangan hari raya dan serta upah lembur. Selanjutnya ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan.
setiap warga negara Indonesia atau WNI maupun warga negara asing atau WNI yang tinggal di Indonesia selama lebih 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Yang keempat, ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan ini adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dihitung mulai berangkat kerja sampai tiba di rumah. Atau misalnya orang itu sakit atau terdapat penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan menjadi banyak berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Iuran ini dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama ada premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Yang kedua ada kelompok kedua, yaitu premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Yang ketiga ada premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Yang keempat ada premi 1,27% dikali upah sebulan. Yang kelima adalah premi sebesar 1,74% dikali upah dalam sebulan. Yang kelima ada jaminan kematian. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris anggota dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan dari gaji bulanan, dari gaji pokok dan gaji tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan yang memberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Di jaminan kematian ini, sebagai ahli waris anggota dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kesalahan kerja. Dalam hal ini, pihak perusahaan wajib menanggung iuran program jaminan kematian jika sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kita peroleh. Yang keenam ada jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, gaji pokok dan gaji tetap, di mana 4% dibayar perusahaan langsung dan 1% dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 orang anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari 4 anak dan seterusnya, serta orang tua dan mertua, besar iurannya yaitu 1% per orang, dipotong dari gaji bulanan. Yang ketujuh, di sini ada tunjangan PPh 21. Itu pun juga ada bagi perusahaan yang memberi PPh 21 kepada pegawainya, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Yang kedelapan ada tunjangan BPJS. Bagi perusahaan yang memiliki tunjangan BPJS, JKK, JK, JP atau JKS secara penuh, maka tunjangan ini dijadikan komponen tambahan untuk penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. Yang kesembilan, mengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama di sini ada biaya jabatan. Biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan PER 16 PJ 2016. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per bulan. Sebentar dulu, masih ada nih ya.
Jadi yang kedua ada biaya pensiun dari pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan PR 16 PJ 2016, besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Yang ketiga, iuran BPJS yang dibayarkan pegawai. Dalam hal ini yang termasuk iuran BPJS sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu yang pertama ada jaminan hari tua, yang kedua ada jaminan pensiun atau JP, yang ketiga ada jaminan kesehatan atau JKES. Dalam jaminan hari tua, ini semua yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan yang ditanggung pegawai 2%. Untuk jaminan pensiun, jumlah JP yang ditanggung pihak perusahaan itu sebesar 2% dan yang ditanggung pegawai itu sebesar 1%. 1%, maaf. Yang ketiga ada jaminan kesehatan. Jumlah iuran ini yang ditanggung karyawan yaitu sebesar 1%. Yang terakhir dari pengurang penghasilan bruto ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP menjadi salah satu komponen yang penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sama mak dulu no. Kemudian di sini ada tarif PPh 21. Apa saja di sini? Sekarang sudah saatnya kalian semua mengetahui tarif PPh 21 yang wajib kamu bayarkan. Tarif PPh ini dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Di sini penghasilan kena pajak PKP itu berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Jadi jumlah penghasilan yang lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau buronan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Pemotongan PPh ini sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan karyawan yang memperoleh penghasilan tidak bersifat kesinambungan. Dan di sini ada rumus perhitungan pajak penghasilan kena pajak. Rumus perhitungan pajak penghasilan kena pajak bagi pegawai berdasarkan PR nomor 32 PJ 2015. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar PKP itu di PKP sama dengan penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Bagi karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Bagi pegawai yang dengan kondisinya termuat dari peraturan PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan bagi orang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar 50% penghasilan bruto. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan yang kamu dikenai dalam PPh yang bersifat tidak final, maka kamu berhak atas pengurangan penghasilan itu sejumlah penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 PMK 010 2016. Jadi berikut adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui. Di sini saya akan ulangi. Berikut adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui. Yang pertama 54 juta per tahun atau 4 juta 500 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
Yang kedua ada 4.500.000 per tahun atau sekitar 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Yang ketiga ada 54 juta per tahun atau 375.000 untuk per bulan untuk anak istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang ketiga ada 4 juta yang keempat ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per tahun per bulan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam segaris keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang ketiga di sini ada tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut adalah tarif PPh 21 berdasarkan UU Pasal 17 Ayat 1. Yang pertama ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Yang ketiga wajib pajak berpenghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki NPWP, yaitu pengenaan tarif pajak lebih tinggi 20% daripada tarif normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, jumlah pajak PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud ayat 1, yaitu sebesar 120% dari total pajak terutang jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Mungkin itu saja tentang PPh pasal 21 yang bisa saya jelasin. Mungkin masih banyak lagi ya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di sini saya belum memahami atau mungkin kalian bisa menambahkan. Kita saling share aja. Jadi demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu PPh pasal 21 dan bagaimana perhitungannya. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian tentang pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.